pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Klinik Pratama Sentra Budi Perkasa Palembang berhasil meraih sertifikat akreditasi dengan predikat paripurna. Tuan rumah Musi Banyu Asin pastikan fasilitas dan venue Pekan Paralimpik Provinsi kelima Sumatera Selatan ramah disabilitas. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Senin 3 November 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Klinik Pratama Sentra Budi Perkasa Palembang berhasil meraih sertifikat akreditasi dengan predikat paripurna dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia atau LASKESI. Klinik Pratama Sentra Budi Perkasa Palembang, Unit Pelaksana Teknis atau UPT, di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia, berhasil meraih sertifikat akreditasi dengan predikat paripurna dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia atau LASKESI. Penghargaan tertinggi ini menjadi bukti komitmen klinik dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan berkualitas, khususnya bagi pemerlu atensi sosial atau PAS. Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang Gini Toponindro menyampaikan bahwa pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh tenaga medis dan staf untuk terus meningkatkan mutu pelayanan. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh tim serta dukungan pimpinan Kementerian Sosial yang berperan besar dalam keberhasilan klinik mencapai standar akreditasi nasional. Menjadi harapan baru bagi kami bahwa layanan yang diberikan semakin lebih baik lagi, terstandar dengan Kementerian Kesehatan, dan tentu saja makin memberikan kemantapan juga bagi para petugas kami, para dokter, para perawat, para terapis yang ada di sentra untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang dilayani. Ditambahkan Gini, dengan raihan ini, Klinik Pratama Sentra Budi Perkasa menegaskan komitmennya menjaga mutu layanan dan kesehatan pasien, sekaligus memperkuat perannya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Klinik juga bertekad mempertahankan standar tinggi yang telah diakui secara resmi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, klinik menyediakan layanan kesehatan gratis bagi lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya yang terdaftar dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Desil 1 hingga 5. Layanan meliputi pemeriksaan umum, fisioterapi, terapi wicara, dan konsultasi psikologi. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui akun Instagram resmi @sentrabudiperkasa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebanyak 52 perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Sumatera Selatan mengikuti bimbingan teknis penguatan standar keamanan pangan dan keseimbangan gizi sebagai bagian dari upaya mencegah mutu dalam program makan bergizi gratis. Sebanyak 52 perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sumatera Selatan mengikuti bimbingan teknis penguatan standar keamanan pangan dan keseimbangan gizi sebagai bagian dari upaya menjaga mutu dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Kasih Bidang Penganekaragaman Pangan Dinas Kesehatan Pangan dan Peternakan Sumsel, Lasmi Yasmin, mengatakan kegiatan ini menjadi ajang berbagi pengetahuan sekaligus memperkuat komitmen untuk memastikan seluruh bahan pangan yang digunakan dalam program MBG aman, bergizi, dan juga sesuai standar. Ia menegaskan beragam potensi pangan lokal bisa dimanfaatkan sebagai variasi menu, namun keamanan bahan baku, higienitas, dan manajemen waktu distribusi tetap wajib diperhatikan. Makanan itu dia tidak hanya beragam, bergizi, seimbang, tapi harus aman kita makan. Karena walaupun beragam, bergizi, seimbang, tapi kalau nggak aman ya bahaya bagi kita gitu. Dari keamanan pangan kita bisa melihat dari bahaya fisik, kita bisa melihat dari bahaya kimia dan juga bahaya secara biologinya. Bahwa di situ kita juga mengajarkan bagaimana cara penyusunan menu yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman yang berbasis potensi sumber daya pangan lokal. Iya, benar. Jadi kita harapkan bahwa apa sih, kenapa kita harus makan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dan itu sesuai dengan tujuan kita Undang-Undang Pangan untuk generasi yang sehat, aktif, dan produktif, generasi emas di tahun 2004. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sumsel Nurdia Hartika mengatakan,
Seluruh perwakilan SPPG didorong menerapkan ilmu yang diperoleh agar pelaksanaan program MBG atau makan bergizi gratis semakin baik ke depan. Dari Jalan Radio, Heri Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Kami sampaikan berita lainnya, The Zafarm Palembang, oase hijau dan sekolah hidroponik di tengah kota bukan hanya menghasilkan pangan sehat, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan wisata keluarga. Pendengar dan pemirsa RRI Net, di tengah hiruk-pikuk kota Palembang yang semakin padat, berdiri sebuah kebun yang menyejukkan mata dan pikiran. The Zafarm terletak di Jalan Sukabangun 2 Palembang. Tempat ini lebih dikenal dengan kebun hidroponik melon petik sendiri. Dengan sistem hidroponik modern, The Zafarm menghadirkan konsep urban farming yang tidak hanya menghasilkan pangan sehat, tapi juga menjadi ruang edukasi dan wisata keluarga. Sejak didirikan, The Zafarm membawa misi sederhana, menghadirkan pangan segar berkualitas di tengah kota. Di balik deretan pipa putih yang tertata rapi dalam greenhouse, tumbuh subur selada, bayam Brazil, daun mint, hingga melon golden emerald, varietas unggulan yang menjadi kebanggaan kebun ini. Tidak seperti pertanian konvensional yang bergantung pada tanah, sistem hidroponik di The Zafarm memanfaatkan nutrisi cair dan media tanam seperti rock wool. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih cepat, bersih, dan bebas pestisida. Pemilik dan penggagas The Zafarm, Gusti Diansah, mengatakan salah satu daya tarik utama The Zafarm adalah melon hidroponik golden emerald. Buah berkualitas kuning keemasan ini tumbuh manis di bawah atap plastik transparan yang menjaga kelembapan dan cahaya tetap ideal. Perkebunan melon, sayur, berbasis hidroponik. Ya alhamdulillah ini semakin berkembang. Jadi jumlah tanaman kita akan semakin banyak, kemudian varietas yang kita tanam juga semakin banyak, dan kemudian produk kita diterima oleh market pasar yang cukup baik ya. Jadi baik itu produk perikanan, produk sayuran maupun juga produk buah-buahan dalam hal ini melon itu diterima dengan baik oleh pasar, sehingga terus berkembang minatnya. Hari kita bertambah. Dalam penelitian mahasiswa di Palembang, sistem agribisnis melon di kebun ini terbukti efisien dan menguntungkan. Proses penuh ketelatenan dari penyemaian benih, pemeliharaan nutrisi, hingga panen yang dilakukan hati-hati agar kualitas tetap prima. Setiap panen menjadi momen istimewa. Pengunjung dapat ikut memetik buah langsung dari tangkainya dan mencicipi rasa manis alami yang jarang ditemukan di pasar. Lebih dari sekedar kebun, The Zafarm juga berperan sebagai tempat belajar setiap minggu. Kebun ini ramai dikunjungi oleh pelajar, keluarga, hingga komunitas pencinta tanaman yang ingin belajar tentang hidroponik. Melalui kegiatan petik sendiri, pengunjung diajak mengenal proses tanam dari hulu ke hilir. Tidak sedikit sekolah yang menjadikan The Zafarm sebagai tujuan wisata edukatif, mengajarkan pentingnya ketahanan pangan dan teknologi hijau sejak dini. Bagi yang ingin mencoba pengalaman memetik melon atau selada langsung dari kebun, The Zafarm terbuka untuk umum. Pengunjung dapat menghubungi pihak pengelola melalui media sosial mereka untuk memastikan jadwal panen dan paket wisata edukatif. Di sana, Anda akan menemukan bukan sekedar kebun, tapi juga pelajaran hidup tentang kesabaran, inovasi, dan keseimbangan dengan alam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing melaporkan. Anda masih mendengarkan berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kelompok tani wanita kelompok tani wanita Kemuing Prabu Muli sukses mengolah lahan tidur menjadi pertanian organik dan produk herbal. Tak sekedar bertani, kelompok wanita tani KWT Kemuning di Prabu Muli kini menjadi mentor penggerak ekonomi berbasis pertanian organik dan produk herbal. Di bawah binaan PT Pertamina EP, File Prabu Muli, kelompok ini sukses mengolah potensi lokal menjadi peluang menguntungkan.
Ketua KWT Kemuning Tri Ningsi mengatakan, melalui program CSR File Prabu Muli, para anggota KWT dilatih membuat pupuk organik sendiri. Hasilnya luar biasa, panen meningkat pesat, biaya berkurang, dan lahan menjadi lebih subur. Beragam toga dibudidayakan KWT Kemuning, antara lain jahe, kunyit, temulawak kencur, lengkuas, dan tanaman herbal lainnya. Selain itu, mereka juga menanam berbagai sayuran organik seperti cabai, tomat kecil, terong, bawang, jagung, dan bayam Brazil. Kini, KWT Kemuning juga memproduksi beragam produk unggulan seperti minuman herbal yang memiliki sertifikat PRT, kerupuk bawang dayak, keripik jagung, serta kerupuk nanas, sejalan bersama program pemberdayaan pemerintah Kota Prabu Muli dan File Pertamina File Prabu Muli. Kita tahu organik itu betul-betul sehat karena pupuknya betul-betul dari organik. Bahan dasarnya yang organik itu ada sekitar kita. Kita mempelajari pola kerja alam tuh. Misalnya kayak di hutan tuh, siapa sih yang memupuk di hutan? Kan nggak ada. Tapi ketika pola dia cara membiayai hidup dia sendiri, kayak kita lihat tanaman durian itu kan dari daun yang runtuh menjadi terurai. Nah disitulah terjadi organisme bekerja untuk menyuburkan tanah, dihasilkanlah buah yang bagus yang bisa. Begitupun di tanaman yang kita tanam di sini. KWT Kemuning saat ini memiliki galeri produk di sekretariat dan gerai di pasar tradisional modern PTM Prabu Muli guna memasarkan hasil olahan. Kelompok ini juga kerap ikut pameran dan festival rempah tingkat provinsi. Tri Ningsi mengungkapkan, di balik sederet produk herbal dan olahan nanas, KWT Kemuning menanam lebih dari sekedar hasil tani. Mereka menanam harapan, kebersamaan, dan kemandirian perempuan Prabu Muli. RRI Palembang, Nova Arena melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Polda Sumsel memusnahkan barang bukti narkoba hasil ungkap selama Oktober 2025 sebanyak 1,7 kg sabu dan 6.000 lebih butir ekstasi. Polda Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan sepanjang Oktober 2025 sebanyak 1,7 kg sabu dan 6.404 butir pil ekstasi dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan air campuran deterjen di blender lalu dibuang ke saluran air di halaman Direts Narkoba Polda Sumatera Selatan. PLH Wadires Narkoba Polda Sumatera Selatan AKBP Muhammad Syekh Kope mengatakan barang bukti tersebut merupakan hasil dari 16 laporan polisi yang ditangani selama bulan Oktober 2025. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, petugas berhasil menangkap 23 tersangka yang berperan sebagai pengedar dan kurir. Hari ini kita memusnahkan ada 16 laporan polisi yang terdiri dari 23 tersangka dengan barang bukti sebanyak 1.863 gram sabu dan 6.466 butir ekstasi. Ini adalah hasil tangkapan kita selama periode September dan Oktober. Kita amankan dan tangkap terkait dengan kegiatan mereka sebagai kurir, sebagai pengedar, sebagai perantara dari transaksi narkoba ini. Seluruh barang bukti hasil sitaan dimusnahkan agar tidak ada penyalahgunaan. Para tersangka tersebut diamankan di 7 wilayah mulai dari Palembang hingga Prabu Muli. Menurut AKBP Muhammad Syekh Kope, pemusnahan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Polda Sumatera Selatan dalam memerangi peredaran narkoba yang semakin marak di wilayah Sumatera Selatan. Polisi juga terus menyelusuri jaringan serta asal pasokan narkoba tersebut yang diduga berasal dari luar provinsi. Penyelidikan masih mendalami dari mana asal barang haram tersebut dan kepada siapa mereka berjaringan. Pihak Polda tidak akan berhenti sampai seluruh pelaku jaringan tertangkap. Para tersangka kini ditahan di Mapolda Sumatera Selatan dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan mereka terancam hukuman berat mulai dari pidana seumur hidup hingga hukuman mati sesuai dengan peran dan barang bukti yang ditemukan.
Lamsihar Silitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait Dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Pendengar, tuan rumah Musi Banyuasin memastikan fasilitas dan venue Pekan Paralimpik Provinsi 5 Sumsel ramah disabilitas. Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Provinsi Peparprov 5 Sumatera Selatan 2025 yang berlangsung di Kabupaten Musi Banyuasin 1 hingga 7 November 2025 dipastikan telah memenuhi standar. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muba M. Faris menegaskan pihaknya telah menyiapkan seluruh fasilitas pertandingan secara maksimal, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun aksesibilitas yang ramah bagi atlet disabilitas. Faris menyebut pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama NPCI Sumsel dan Technical Delegate telah melakukan evaluasi dan kesepakatan teknis sejak beberapa bulan lalu untuk memastikan seluruh venue pertandingan layak digunakan. Selain memastikan kesiapan teknis, Faris juga berharap kontingen Muba mampu tampil gemilang dan melanjutkan tradisi juara. Ia menargetkan prestasi Peparprov bisa sejalan dengan capaian Muba yang sebelumnya sukses menjadi juara umum Porprov 15 Sumatera Selatan. Yang pastinya juga kita memang masih mengoptimalkan untuk jalur dan akses disabilitas yang lebih ramah lagi. Tapi insya Allah mungkin ke depan kita akan maksimalkan dan pada tahun ini kita hanya melengkapi secara optimal, dan ini pun sudah kita sepakati dengan Ketua NPC Sumsel dan Technical Delegate yang telah hadir beberapa bulan lalu di Musi Banyuasin. Jadi memang kita concern dalam penyiapan venue. Kemudian untuk prestasi kita harapkan Ketua NPC Musi Banyuasin yang membawa langsung kontingen Muba dapat memaksimalkan strategi yang mereka sudah laporkan, dan kita harapkan juga gelar juara umum dapat bersanding bersama dengan gelar juara umum Porprov untuk tahun 2025 ini. Dengan komitmen kuat dari pemerintah Kabupaten Muba, ajang Peparprov Sumsel 5 2025 tidak hanya menjadi wadah bagi atlet disabilitas untuk berprestasi, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat inklusi dan sportivitas di bumi Serasan Sekate. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.